Motorola One 5G UE. Ini HP X Intel 1 jutaan yang menurut gue fiturnya sangat komplit banget. So komplit apakah fiturnya? Yuk langsung aja kita review si Motorola One 5G UE. Let's go. Halo guys, nama gue Sam dari StaffTech dan mari kita langsung review si Motorola One 5G UE. Seperti biasa, untuk yang pertama disclaimer aja, gue bakal review ini sebagai HP utama tapi lebih ke HP secondary karena ini IMEI-nya tuh permanen. IMEI-nya nggak permanen ya, gampang keblok. Jadi harus hati-hati aja buat para pembeli yang mau beli HP ini untuk HP utama. Dan seperti biasa untuk harga dan speknya, harga sendiri gue beli di harga 1,7 juta. Di sini bisa kita lihat untuk yang IMEI no permanen, untuk yang Wi-Fi only di 1,6 juta. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue udah taruh semua link di deskripsi. Untuk spek, ini dia speknya, lumayan oke, pakai standar Gasama City 5G, komplit banget, layar 6,7 inci IPS LCD Full HD 90Hz, UFS 2.0, terus USB Type-C 2.0, baterainya 5000 mAh baterai, ya cukup komplit ya. Terus untuk desain dan displaynya ini bagaimana? Desain sendiri sih ini desain belakang ya kayak HP Motorola lainnya ya, mid-range Motorola lainnya simple, warnanya simple, tapi kalau misalkan kena sinar matahari atau kena cahaya dia ada kayak shimmer rainbow-nya gitu, tapi ya nothing special, simple, elegan, dan gue sih lumayan suka. Untuk desain depan dia ini tuh agak unik karena dia bukan pill shape, bisa kita lihat untuk si kamera depannya tuh dia nggak pill, cuma dua aja terpisah, jadi kayak dua dot di kiri atas, kayak andeng-andeng ya. Cukup oke sih, nothing special. Yang pastinya desain kayak gini daripada Doudrop kerasa lebih premium, dan bezel sendiri, bezel bawah lebih tebal, tapi ya wajar, dan untuk harganya sekarang sejutaan sih nggak masalah. Build sendiri semua full terbuat dari plastik, dan untuk kualitas displaynya gue bisa bilang ini salah satu selling point terbesar. Displaynya bagus banget sih menurut gue. Sangat jernih walaupun IPS, hitamnya juga cukup gelap untuk IPS, enak banget, view angle bagus, dan overall gambar kerasa vibrant, clear, dan nyaman untuk ditonton. Untuk visibilitas di bawah sinar matahari juga cukup oke, bisa kita lihat itu kondisi pagi hari ya, jam 8 pagi kalau nggak salah, atau setengah 9. Masih oke, masih enak dilihat dan no problem. Terus untuk haptik sendiri ini agak unik haptiknya, suaranya memang ini haptiknya haptik murahan, tapi suaranya tuh dia nggak bleber tapi masih kerasa murahan. Gue sih nggak ada masalah sama haptiknya untuk harganya, dan untuk sensitivitas keyboard juga ini cukup responsif, enak, dan no problem. Yang pastinya berkat stok Android jadi enak banget ya ini, untuk si responsivitasnya mantap sekali. Dan untuk biometrik, ini pakai fingerprintnya yang gue suka banget, nyatu sama power button, dan kecepatannya bisa kita bukan yang paling cepat, tapi kenapa gue suka traditional fingerprint ini dari reliability, sangat reliable, dan gak ada masalah sama sekali, mau tangan gue lagi kering atau sedikit basah pun bisa nge-scan tanpa ada masalah, no problem, so that's pretty good. Terus bagaimana untuk kualitas audionya? Audio pertama kita bahas headphone jack. Yap, ini masih ada headphone jack di bawah kiri. Gue tes pakai IEM SIMGOT EA500LM. Itu nggak terlalu berat, cuma butuh 16 ohm, dan pakai IEM itu di HP ini gue bisa bilang bisa ngangkat cukup baik di volume sekitar berapa itu, 25-30% aja udah keras, jadi amplifier ini sangat kuat, that's pretty good, cocok buat yang nyari HP ini buat MP3 player. Ini udah support micro SD juga, jadi mantep banget ya buat yang suka ngedengerin lossless audio gitu. Dan kualitas hidungnya cukup oke, dia lebih ke arah balance, SIMGOT gue yang lebih ke arah warm, suaranya jadi lebih balance. Tapi untuk separasi gitu masih oke, dynamic range juga masih oke, dan soundstage memang agak kerasa lebih kecil dibanding desktop, tapi masih acceptable, dan overall suara lebih bagus lah. Cuma memang nggak sedynamic atau nggak se-immersif kayak di desktop deck atau desktop motherboard headphone jack ya. Dan bagaimana untuk kualitas speaker dia sayangnya hanya mono, tapi suaranya cukup keras dengan minimum distorsi, dan kualitas suaranya sendiri dia itu lebih ke arah balance, tapi suaranya memang kurang ada depth-nya, kurang ada dalamnya, jadi kurang detail memang, ya wajar lah. Dan yang pastinya soundstage-nya nggak bakal seluas stereo. Tapi vokal cukup kerasa bulat, kerasa enak, dan mid-range juga supasnya cukup kedengeran. Ya untuk lebih detailnya di speaker testnya, kalian pakai headphone bisa ngedengerin lebih detail ya, check it out. Next. Next, untuk kamera.
Ini kameranya kuat, tapi sebenarnya lebih ke dua kamera ya. Kamera belakang 48 megapiksel, main 8 megapiksel ultra, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan kamera depan ini cukup unik yang pasti bagus buat para selfie lover atau suka ngambil selfie kebanyakan ya. Karena dia dual selfie loh. Main kamera 16 dan kamera kedua ini ultra wide selfie 8 megapiksel. Terus bagaimana kualitasnya? Pertama kita bahas kualitas selfie dulu. Selfie-nya cukup bagus ya. Main kamera bisa dibilang cukup oke, warna bagus. Masih bagus banget di tahun 2024 ini menurut gue sih. Terus untuk ultrawide juga, walaupun gak sedetail main kamera, tapi cukup bagus dan yang pasti ini sangat berguna banget buat grup foto ya. Lebih nyaman lah, lebih gampang gitu. Nggak usah ribet-ribet pakai tongsis atau tangannya harus panjang banget. Dan untuk kamera belakang, ini main kameranya gue bisa bilang bagus, masih solid. Untuk harganya ya ini kayak kamera harga 2 jutaan lah bisa dibilang. Masih oke, dynamic range bagus, warna oke, dan cukup bagus walaupun kadang-kadang dynamic range kurang bagus ya. Kalau misal terlalu besar landscape-nya, tapi overall cukup oke. Ultrawide juga cukup oke, tapi memang nggak sebagus main kamera. Gue sih nggak saran kalian pakai ultrawide, mending pakai main kamera aja. Kalau pakai ultrawide, kalau misalnya kepepet aja lah ya. Terus bagaimana untuk video recording? HP ini bisa nge-record sampai 4K 30. Yap, 1 jutaan bisa 4K 30 atau 1080p 60. That's pretty good. Dan nggak kayak HP Sony, ini 4K 30-nya unlimited, bisa selama apapun ya. Nice. Dan bagaimana kualitasnya? Ini dia kualitasnya di 4K 30. Gue rekomen kalian pakai headphone juga biar bisa ngedengerin mikrofonnya. Karena mikrofon di HP ini gue bisa bilang untuk harganya one of the best. Check it out. Oke, so ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps seperti ini. Pretty good. Ya, 4K-nya sih bukan yang terbaik, tapi cukup bagus. Dan mikrofonnya ini cukup bagus juga ya. Walaupun ngebuat suara gue agak cempreng. Tapi overall oke, dan ya mari kita langsung moving on ke gaming performance yang ya cukup bagus lah. Next, oh ya sorry by the way lampu studio gue mati. Dan next kita bahas untuk gaming performance-nya. Ini salah satu kelemahan besar dari HP ini menurut gue. Dia pakai Snapdragon 765G yang untuk day to day cukup bagus, nanti gue bakal bahas. Tapi sayangnya untuk main game kinda dog shit. Jadi gue tes main Wuthering Wave. Itu di settingan full semuanya rata kiri, very low, dan bisa kita lihat gameplay kayak main slideshow ya. Sangat nge-lag, stutter, dan efeknya pun sampai nggak muncul itu. Efeknya si Changli itu. Jadi ya, nggak, sangat unplayable. Dan kayaknya bukan gara-gara chipsetnya, menurut gue gara-gara RAM-nya. Sini RAM-nya cuma 4 GB, jadi benar-benar limited ya, makanya dia stutter all over the place. Mungkin kayak gitu. Dan ya, untuk game performance sih, untuk main game kayak WoW gue nggak rekomen, tapi untuk main game yang lebih enteng, ya mungkin kayak rhythm game, atau mungkin game casual kayak Clash Royale gitu, masih bisa lah harusnya. Terus bagaimana untuk si UI experience-nya? Nah, ini baru kelebihan besar dari HP ini. Jadi, out of the box, dia udah di Android 11, dan kayaknya ini hanya sampai Android 11 aja. Tapi yang gue suka, ini kan Motorola, jadi ini OS-nya tuh stock Android, bisa kita lihat nih. Pretty much stock Android, dan artinya apa? Artinya ini performance-nya sangat smooth banget. Ini ya, lebih smooth daripada HP-HP 3 jutaan Xiaomi Vivo, atau 4 jutaan even. Gue bandingin ini sama iQOO Z9 ya, seingat gue, ini sama smoothnya loh. Ya, berkat chipsnya juga masih bagus, dan berkat si stock Android memang jadi oke banget. Terus yang pastinya karena ini Huawei, karena ini Motorola, ada beberapa fitur yang gue suka banget ya. Dari zaman dulu nih, Motorola ada fitur kayak gini seperti chop-chop untuk flashlight, tinggal di bam, langsung muncul, gitu lagi, mati, dan kalau di twist bakal muncul kamera. Itu bisa dalam keadaan mati atau nyala HP-nya. Bisa kita mau untuk launch kamera, tinggal bam, kamera muncul, easy peasy. Ya, itu gestur yang dari zaman Motorola jadul kayak Moto E4 gitu, udah ada yang Moto E3. Sampai sekarang masih di keep, so that's pretty nice. Dan untuk day-to-day sini performance-nya seperti gue bilang sangat smooth, nggak ada masalah. Problemnya hanya di multitasking aja, kali ini rame dikit, jadi multitaskingnya agak sedikit nge-lag ya. Tapi selain itu sih, day-to-day mantap. Dan buat yang penasaran, di RM Evo-nya HP ini dia itu sudah di HDR10+, cuma sayangnya buat kalau gamer false, tapi sudah di Wi-Fi L1. Terus, last but not least, kelemahan dari HP ini, battery life-nya. Mungkin ini lebih ke unit gue ya.
Jadi unit gue tuh baterainya memang suka kadang loncat, jadi memang kayaknya baterai udah berumur ya. Masih bisa bertahan 1 hari untuk unit gue, tapi SOT sendiri kalau misalnya makin enteng hanya 5-5,5 jam sih sayangnya. Karena baterainya walaupun gue cas 100, dropnya agak lumayan cepat. Mungkin ini udah mulai berumur ya sayangnya, itu aja sih. Tapi masih solid lah. Kalau untuk HP kedua, terutamanya untuk HP cadangan, untuk seharian gitu, kalian taruh tas, dan hanya dipakai mungkin untuk ngedengerin lagu, atau untuk nonton gitu ya, untuk emergency, masih bisa bertahan lah per hari gitu, tinggal dicas aja semalaman. So no problem untuk baterai sih, cuma untuk unit gue sayangnya baterainya lebih buruk daripada nanti kalian dapat. Jadi mungkin cuma segitu aja untuk video review Motorola One 5G, dan bagaimana untuk konklusinya. Menurut gue sih ya, gue sendiri sih rekomen HP ini sebagai HP secondary, karena emailnya sendiri itu bikin worrying ya, karena dia nggak permanen. Jadi untuk HP secondary sih, untuk 1 jutaan gue rasa nggak ada pilihannya lebih baik dari Motorola One 5G ini. Dia komplit banget ya. Kamera ada 4 di belakang, ada dual selfie juga, bagus buat grup foto, masih ada headphone jack, udah USB Type-C, baterainya cukup besar kalau misalnya baterainya yang healthy ya. Terus dia juga punya kualitas layar yang bagus banget buat entertaining, untuk nonton film gitu enak banget. Dan performanya juga untuk day to day ini kenceng banget. Ini kayak HP 3 jutaan zaman sekarang. So that's pretty good. Jadi ya gue sangat rekomen untuk HP kedua sih. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper si Alia ke pedesan makan ramen, gue bakal taruh semua link di deskripsi. Cuma sih reviewnya, thanks for watching, jangan lupa dan subscribe. Kalau misalnya ada saran gue mau nge-review HP apa saja, bisa komen di bawah. See you next week. Bye.